saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun jalan sukar banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, memasuki minggu kedua untuk bulan Agustus ini, saya mengajak saudara sekalian bahwa kemerdekaan itu bisa kita peroleh dengan doa. Ya. Waktu kita merdeka dulu, pasti banyaklah orang percaya juga semua kita berdoa supaya jangan ada hambatan untuk kemerdekaan. Karena sesudah kita merdeka pada waktu itu, saudara sekalian, masih lama jangka waktu di mana kita benar-benar merdeka, macam-macam pergolakan terjadi. Itu yang akan saya sampaikan sebentar kepada saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Firman Tuhan tentang kemerdekaan, kebebasan, kemenangan yang kami dapat peroleh dalam Yesus Kristus. Berkati kami dengan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Saya hanya ingin membaca 2 ayat saja. Yang pertama ayat 9 dan yang kedua ialah ayat yang ke 15 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. 15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Amin. Saudara pemirsa, ini bicara tentang kemenangan. Orang Israel yang sedang dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian mendadak diserang oleh musuh orang Amalek. Saudara sekalian, kemudian apa yang terjadi? Musa katakan, engkau berperang di lembah,
saya di atas, di bukit, di sana aku mengangkat tongkat Allah di tanganku. Dan dia dibantu oleh Harun dan Hur. Hur itu siapa? Hur itu iparnya Musa. Saudara sekalian, perhatikan saya baik-baik sini. Kemenangan terjadi karena apa? Ada yang berdoa di atas, ada yang berperang di bawah. Kita tidak bisa hanya mengandalkan doa bila engkau tidak mau berusaha keras. Ingat, mereka di lembah itu mempertaruhkan nyawa. Tapi peperangan yang sesungguhnya, saudara sekalian, terjadi di atas, yaitu roh melawan roh. Dewa-dewa yang menjaga orang Amalek itu melawan Tuhan sendiri atau malaikat Tuhan. Saudara pemirsa, kita melihat juga misalnya waktu Daud mengalahkan Goliat. Apa kata Goliat? Maka dia mengutuki Daud demi, dengar baik yang belum pernah baca, nanti sebentar baca dalam 1 Samuel pasal 17. Maka Goliat mengutuk Daud demi para allahnya. Jadi sebenarnya peperangan Daud dengan Goliat itu sebenarnya peperangan rohani juga. Di atas sana ada pertempuran, tetapi Daud mengatakan, engkau menghina nama Allah yang disembah oleh umat Tuhan. Jadi itu yang terjadi, saudara sekalian. Nah, di sini mari kita perhatikan baik-baik. Katanya, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel, tapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Ayat 11. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Sudah perhatikan itu baik-baik? Jadi ini namanya persekutuan doa. Ada 3 orang di sana, dan Alkitab mengatakan dalam Matius pasal 18 ayat 20, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Itulah persekutuan doa. Oleh sebab itu saya usulkan di gereja saudara sekalian yang belum ada persekutuan yang rutin, yang tetap, mari saudara sekalian mulailah sekarang. Nah, kami di gereja kami, saudara sekalian, kami punya menara doa. Menara doa Daniel. Itu berdoa pada waktu siang hari. Kemudian malam hari ada persekutuan doa Holiness, Hope, Holiness, Grace and Hope, HGH. Terus setiap hari kecuali hari Minggu. Nah, kami beribadah di gereja. Jadi saya sungguh merasakan bahwa saya kuat, saya mampu melayani Tuhan bukan karena kekuatan saya, tapi ada backup dari saudara-saudara yang berdoa setiap hari juga untuk saya atau untuk kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan hari ini saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk merenungkan firman Tuhan ini. Jangan anggap remeh persekutuan doa untuk peperangan rohani kita dalam segala bidang kehidupan, dalam bidang kesehatan, ekonomi, masalah rumah tangga. Tolong saudara-saudara, perkuat lagi persekutuan doa di gereja saudara sekalian. Baik, akhir dari cerita ini apa? Akhir dari bagian firman Tuhan ini apa? Ayat 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian apa katanya? Inilah Yehova Nisi, panji keselamatan. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamai Tuhanlah panji-panjiku. Ada bendera ditegakkan di sana, bendera kemerdekaan, namanya Yehova Nisi. Saudara sekalian, saya mengajak kita hari ini, mari mulai fokus kepada kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Tidak boleh engkau dikalahkan oleh penyakit dalam nama Yesus. Tidak boleh engkau dikalahkan oleh masalah ekonomi dalam nama Yesus. Tidak boleh engkau dikalahkan oleh masalah rumah tangga dalam nama Yesus. Tuhan sudah menyiapkan bagimu kemenangan. Itu sebabnya saya mengajak seluruh jemaat, ya, jemaat kami JKI Kehidupan Baru Batam, dan juga semua saudara sekalian menyaksikan program ini, tolong mulailah dalam persekutuan doa. Di sana sudah menerima kemenangan seperti Musa, Harun, dan Hur. Dan biarlah saudara sekalian yang lain berjuang di lembah
di kopitiam, di warung-warung, di tempat usaha masing-masing, di kantor-kantor, di perusahaan. Dan tolong berdoa, dan sambil sudah berusaha, ingat, sudah ada dalam peperangan rohani dan sudah dipastikan oleh Tuhan untuk mengalami kemenangan luar biasa bila engkau bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber kemenangan kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan luar biasa. Tuhan mendengarkan doa kami ketika kami berseru kepadamu dan membuat kami mengalami Yehova Nisi, Yahweh Nisi, bahwa Tuhan memberikan kepada kami bendera kemenangan, panji-panji kemenangan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.